Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita berpikir bagaimana cara Al-Quran meyakini kita tentang adanya Tuhan yang Maha Esa? Ternyata jawabannya ada dalam hubungan dua ayat yang sangat keren. Halo, perkenalkan nama saya Dina Ramadhania dari kelas KPI 5B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi terapeutik dengan dosen pengampu Ibu Mia Nur Islamiyah. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 163 dengan menjadi pondasi keyakinan kita dan ayat 164 yang menjadi bukti ilmiah dan logisnya. Berikut ini adalah ayat dan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Nah, adapun asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164 menurut Imam Al-Alusi Musafir asal kota Baghdad, Irak, menyebutkan riwayat tentang asbabun nuzul keduanya ayat tersebut. Berikut adalah riwayat asbabun nuzul ayat 163, yang artinya ayat ini diturunkan sebagaimana riwayat Ibnu Abbas hubungan perkataan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Jelaskan kepada kami bagaimana Tuhanmu. Sedangkan asbabun nuzul ayat 164 ialah yang artinya Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abi Duha, hadis Mubal, bahwa waktu itu terdapat 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Ketika kaum musyrik mendengar ayat keesaan Allah ini, mereka menyangkal dan berkata, "Jika engkau benar atas apa yang engkau ucap, maka datangkanlah satu ayat sebagai legitimasi kejujuranmu." Kemudian ayat ini turun. Ada beberapa ragam tafsir surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Menurut Ibnu Katsir terkait ayat 163 dalam tafsirnya menjelaskan, dalam ayat Allah mengabarkan secara tegas atas keesaannya. Tidak ada sekutu baginya, ia adalah Tuhan yang esa dan perkasa, yang welas dan asih kepada makhluknya. Adapun dari Syekh Nawawi Banten, dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari kata wa ilahukum ialah Tuhan yang berhak disembah. Maka kata ilahu wahid ialah yang esa dalam ketuhanannya. Kemudian kata la ilaha illallahu bermakna tiada yang berhak disembah kecuali Tuhan yang satu. Sedangkan makna kata ar-Rahmanur Rahim ialah yang banyak memberikan kenikmatan dan yang memiliki banyak kenikmatan. Adapun Syekh Nawawi mengenai ayat 164 menjelaskan ada 8 tanda yang dapat dijadikan bukti keesaan Allah. Yang pertama ada bumi dan langit. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa langit menjadi tanda kekuasaannya. Dengan langit bisa tinggi berdiri tanpa tiang penyangga, begitu juga matahari, bulan, dan bintang, sedangkan bumi menjadi tempat yang luas terdiri dari air dan hamparan daratan berupa pegunungan, lautan, tambang-tambangan, material, sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang menjadi tanda kekuasaannya. Berikut yaitu ada malam dan siang. Tanda kekuasaan Allah pada keduanya dapat ditemukan dalam beberapa hal. Keduanya saling bergantian, datang dan pergi satu sama lain. Perbedaan yang sering terjadi di antara keduanya dalam rentang panjang pendek dan tambah kurangnya kedua waktunya. Selain itu, malam dengan kegelapannya sebagai waktu beristirahat dan terang siang sebagai penata ruang mencari nafkah bagi manusia. Yang ketiga ada perahu-perahu besar yang dinaiki ke dalamnya muatan-muatan berat. Bagaimana Allah menundukkan laut dan angin agar perahu-perahu itu dapat berjalan sampai tujuan merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang selanjutnya ada kekuatan hati para pengguna perahu. Perahu-perahu itu membawa juga orang-orang dengan tujuan masing-masing. Syekh Nawawi menjelaskan, salah satu tujuannya adalah berdagang. Tanda kekuasaan Allah di dalamnya dapat dilihat dari bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada hati mereka dengan mengurangi lautan untuk menunaikan hajat masing-masing sampai pada tujuan. Yang selanjutnya ada hujan dari langit. Dengan turunnya hujan, Allah menjadikan sebagai sebab kehidupan seluruh makhluk yang ada di dalam muka bumi, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah juga menurunkan sesuai kadar kebutuhan makhluknya serta menyesuaikan tempatnya. Yang selanjutnya adanya
tersebarnya makhluk hidup ke seluruh muka bumi. Tanda kekuasaan Allah di dalamnya dapat dilihat dari bagaimana Allah dalam contoh manusia sebagai objek dengan satu sumber, yakni Adam, menurunkan banyak jenis manusia dengan perbedaan bentuk, yaitu ada warna kulit, sifat, watak, bahasa, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada angin. Sebagai tanda kekuasaan Allah dapat dilihat dari bagaimana meskipun tak kasat mata, tidak dapat dilihat maupun dipegang, namun angin dengan kekuatannya bisa merobohkan bangunan maupun pepohonan. Dalam hal ini, termasuk juga oksigen, yang menjadi salah satu sumber kehidupan. Jika Allah menghilangkan barang sekejap oksigen di seluruh dunia, niscaya akan luruh seluruh makhluk hidup di muka bumi. Yang terakhir ada mega. Mega yang membawa air dengan jumlah besar, kemudian luruh mengirim hujan ke lembah-lembah, itu berjalan tanpa adanya penyangga. Wallahu alam. Jadi, pelajaran terpentingnya adalah iman dalam Islam tidaklah buta. Keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa seperti ayat 163 sangat didukung oleh bukti-bukti logis dan nyata yang ada di alam semesta seperti yang dipaparkan di ayat 164. Setelah ini, setiap kali kita melihat awan, merasakan angin, atau menikmati hujan, kita bisa teringat bahwa semua itu adalah surat cinta dari Allah untuk memperkuat iman kita. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.